Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Rabu 15 Maret 2023, yang mengambil judul Melimpah dalam Pengetahuan yang Benar dan Pengertian. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jala odo na hubangido, naing ma alam sumurung holong ni rohamuna, marurat di perpinotoan dohot dinasa peribangion partotion. Saudara yang kekasih, Paulus tidak hanya mendoakan orang-orang dalam hidupnya, ia mendoakan juga mereka dengan sukacita. Ada hal-hal dalam hidup orang lain yang ingin diubah. Kita tidak mau mengubah diri kita sendiri. Yang kita inginkan mereka berubah. Kita selalu ingin mengubah orang lain, tetapi kita tidak bisa. Sebaliknya, Anda dapat mendoakan dan mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaannya pada orang lain. Doa yang positif lebih efektif ketimbang pikiran yang positif. Segala pikiran positif di dunia ini tidak akan mengubah pasanganmu atau anakmu atau temanmu atau situasimu. Berpikir positif bisa mengubahmu, tetapi itu tidak akan mengubah orang lain. Namun, doa yang positif dapat membuat perbedaan pada orang lain. Paulus bahkan memberitahu kita bagaimana cara mendoakan orang lain. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Melalui ayat ini, kita dapat belajar berdoa untuk orang-orang dalam kehidupan kita dengan 4 cara. Berdoalah agar mereka akan tumbuh dalam kasih. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Berdoalah agar mereka akan hidup dengan integritas, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Berdoalah agar mereka akan menjadi seperti Yesus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doakan ini untuk dirimu sendiri dan orang lain dalam hidupmu. Dan lihat bagaimana Allah membalikkan hubungan yang tampak tak ada harapan lagi atau yang perlu dibangkitkan kembali. Dalam Galatia 5:22-23, bagaimana kau melihat lebih banyak buah-buah dalam hidupmu ketika ikut Yesus. Rasul Paulus penulis surat untuk jemaat Kristus di Filipi. Di bagian awal suratnya dikatakan bahwa Paulus selalu bersyukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Filipi terus bertumbuh. Paulus mendoakan
agar kasih yang dimiliki mereka semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga mereka dapat memilih apa yang baik, supaya mereka suci, tak bercacat di hadapan Allah. Paulus juga menasihatkan jemaat di Filipi sehati sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kasih yang benar adalah kasih yang berasal dari Allah. Kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita, supaya kita hidup olehnya. Jikalau Allah sedemikian telah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Untuk itu, kita perlu memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, supaya kita memahami kehendak dan perintah Tuhan. Memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan adalah hal yang penting dan berguna, karena seseorang dapat bertumbuh imannya melalui pengetahuan yang benar itu. Pengetahuan tentang firman Tuhan itu harus diwujudkan dalam hidup saling mengasihi, karena pengetahuan tanpa didasari kasih akan menjadi sia-sia. Kasih memiliki kekuatan yang dahsyat. Kita harus mengasihi Allah karena kesempurnaan dan kasih-Nya yang besar melalui pengorbanan diri Yesus Kristus di kayu salib bagi kita, dan mengasihi sama manusia sebagai wujud dari kasih Allah yang telah kita terima. Kasih sebagai buah dari iman harus dinyatakan dalam perbuatan mengasihi sesama manusia. Seperti doa dan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Kita dinasihatkan untuk sehat sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, saling mengasihi dan saling bertolong-tolongan. Dengan kasih yang berlimpah itu, kita akan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah datang ke dunia ini untuk memberikan kami sukacita dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami dan menginginkan kami saling mengasihi. Biarlah Tuhan tanamkan dalam diri kami pengertian mengasihi dan melakukan kasih yang benar antar sesama kami dan nyata dalam hidup kami masing-masing. Kuatkan kami Tuhan melakukannya, agar kasih-Mu itu semakin nyata dalam diri kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well
a hole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, It is well with my soul. It is well with my soul.